Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmatnya amal yang kita lakukan sejatinya harus berkualitas. Di antara nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat Allah turunkan Al-Quran. Allah ajarkan Al-Quran Karim. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita perlu untuk merawat nikmat ini dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita banyak belajar daripada beliau, dari sabda-sabda beliau, dari sikap, tingkah laku, contoh perbuatan beliau, yang hal itu merupakan tuntunan daripada Al-Quran Karim. Ketika kita melihat dan mendengar sabda Rasulullah SAW, artinya itu bentuk Quran dalam bentuk amal. Ya, jadi sabda beliau, perilakunya beliau, amal beliau itu bagian daripada bentuk amalnya Al-Quran. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas kehidupan kita 1x24 jam. Baik bapak-bapak ibu, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan, yassarna, telah kami mudahkan, Al-Qur'ana, yaitu Al-Quran, lidzikri, untuk pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Al-Qamar ayat 17
Kemudian ayat ini terulang ya di beberapa tempat yang terdapat di dalam Quran surah Al-Qamar. Setidaknya ada 4 kali pengulangan. Bapak-bapak ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Qur'an ini mudah untuk dipelajari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Munir, dijelaskan bahwa mudah dipelajari itu artinya mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafalkan, dan mudah untuk diamalkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Al-Qur'an ini mudah, lahir di tengah-tengah umat ini banyak metode untuk mempelajari Al-Qur'an. Metode membaca Al-Qur'an. Ada metode di masjid ini, metode balighah. Ada metode Ummi yang saya mengajarkan metode Ummi. Ada metode Iqra. Ada metode Baghdadiyah. Alif fathah, ba fathah, ta fathah, abata, ba alif sukun, fathah, ta alif sukun, fathah. Itu metodenya Baghdadiyah. Ada metode qiraati, ada metode tilawati, ada metode taksana, tartil, sari', naqam. Metode taksana. Ada metode Imam Syafi'i, dan banyak sekali metode-metode cara membaca Al-Quran dengan mudah. Hal ini merupakan bentuk daripada janji Allah, jaminan Allah terhadap hambanya bahwa Al-Quran itu mudah. Sehingga banyak metode-metode untuk kita mempelajari Al-Quran. Jadi kalau di tengah-tengah kaum muslimin masih ada yang belum bisa baca Al-Quran, bukan karena metodenya, ya, bukan karena gurunya, tapi kemungkinan besar karena tidak mau belajar. Kemungkinan besar karena tidak mau belajar. Maka pada kalimat terakhir surah Al-Qamar, fahal min muddakir, adakah yang mau mempelajarinya? Kemudian metode terjemah Quran, banyak sekali metode terjemah Quran. Ada metode Istiqlal, ada metode Granada, kemudian metode Al-Hasani, metode Tamyiz, metode Al-Husna, dan lain sebagainya. Itu metode-metode terjemah Al-Quran. Dan alhamdulillah lahir metode baru di Masjid Al-Hikmah. Sebetulnya ada ya, karena saya nyusunnya di Masjid Al-Hikmah, metode Al-Qamar. Nah ini alhamdulillah sudah jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ini metode Al-Qamar. Ya, kenapa saya namakan metode Al-Qamar? Karena terkait dengan janji Allah bahwa Al-Quran itu mudah, yang terdapat di dalam Quran surah Al-Qamar yang tadi saya bacakan. Ini bahkan ada 4 kali pengulangan. Maka terinspirasi dari ayat itu, saya namakan metode ini metode Al-Qamar. Kemudian kenapa saya namakan metode Al-Qamar? Selain itu, qamarun itu artinya
bulan. Cahaya bulan dengan cahaya matahari itu yang enak, yang jelas dilihat itu bapak-bapak ibu-ibu cahaya apa? Cahaya bulan di bulan purnama. Jadi kalau kita melihat di pertengahan bulan ya 13, 14, 15 kita melihat bulan purnama itu cahayanya nyaman, jelas dilihat. Saya mengharapkan mudah-mudahan metode ini bisa memberikan pemahaman yang jelas. Sekalipun bapak-bapak ibu metode ini merupakan metode dasar memahami bahasa Arab. Hanya memang pendekatannya pendekatan Al-Quran. Saya sering sampaikan kepada jamaah yang mempelajari beberapa metode itu bahwa untuk kita memahami kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian bapak-bapak ibu-ibu belajar kursus bahasa Arab. Di antaranya ada bahasa Arab usul al-Arabiyyah, kemudian al-Arabiyyah bi ghairi natiqina biha, al-Arabiyyah min nasyidin dan lain sebagainya. Maka saya katakan kalau ikut kursusan pelajaran bahasa Arab yang tadi saya sebutkan itu, tapi tujuannya untuk memahami bahasanya Al-Quran, kesimpulan saya, ya kesimpulan kami itu terlalu jauh. Karena bahasa Arab itu sangat luas dan kalimatnya sangat banyak. Sedangkan Al-Quran itu simpel bahasanya, sedikit. Bahkan ketika bapak-bapak ibu bisa menerjemahkan Al-Quran perkata ya, bukan kita membaca terjemahan Quran dalam agama, bukan, tapi perkata. Contohnya, zalika itu al-kitabu kitab la tidak ada ghaiba keraguan fi di dalam hinya hudan petunjuk li untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Perkata, bukan membaca terjemah yang sudah jadi, bukan membaca terjemah yang sudah siap. Ketika misalkan, dan ini sudah dipraktikkan sebetulnya di Tarsana, di Ngawi, metode Tarsana yang tadi saya sebutkan itu metode membaca Al-Quran, tapi mereka membuka belajar menerjemahkan Al-Quran, hanya menerjemahkan, belajar menerjemahkan Al-Quran tidak berkata, tapi satu ayat sampai khatam surat Al-Baqarah. Ketika kita menghafalkan terjemah Al-Quran, bahkan mungkin 2-3 surat yang panjang dari Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa dan lain sebagainya, hafal terjemahnya satu ayat, tidak berkata, bisa dipastikan tidak bisa menerjemahkan surat yang lain, karena belajar terjemahnya satu ayat, bukan satu kata. Ya, jadi kalau Pak Tony menghafalkan terjemah surat Al-Baqarah, terjemahnya dibaca ayatnya, kemudian dihafalkan terjemahnya, hafal sampai betul-betul di luar kepala, ya, sampai masuk ke dalam dada, belum tentu dan bisa dipastikan sebetulnya Pak Tony tidak bisa menerjemahkan surat Al-Imran, An-Nisa dan lain sebagainya, karena menghafal terjemah yang sudah siap, dan sudah jadi. Berbeda ketika kita belajar terjemah Al-Quran perkata, seperti yang tadi saya contohkan. Karena rupanya surat Al-Baqarah itu mewakili 8
80%-nya Al-Quran. Jadi surat Al-Baqarah mewakili 80%-nya Al-Quran. Jika bapak-bapak ibu-ibu bisa hafal terjemah per kata, satu surat Al-Baqarah, maka 80% Al-Quran sudah tahu artinya. Jadi simpel. Ya, jadi kalau misalkan kita mau memahami kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita khusus bahasa Arab, terlalu luas, terlalu jauh. Jadi cukup kita mempelajari metode terjemah Al-Quran, kemudian kita menghafalkan kosakatanya. Selesai surat Al-Baqarah, maka 80% Al-Quran kita sudah memahami kosakatanya, memahami artinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, tahun 2015 saya bersentuhan, saya berinteraksi dengan satu metode, namanya metode tamyiz. Ya, metode tamyiz. Tahun 2016 kelas pertama yang saya ajarkan ketika saya baru hadir di tengah-tengah masyarakat Al-Hikmah, Jamaah Al-Hikmah. Saya ajarkan pertama kali ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah. 2016 sampai sekarang saya mengajarkan metode namanya metode tamyiz. Hanya memang metode tamyiz ini memahami dan mengulang-ulang materi itu dengan lagu. Ya, dengan lagu. Jadi ada lagu-lagunya. Sekalipun saya tidak selalu menggunakan itu, gitu ya, tergantung melihat situasi kondisi. Nah, kemudian tahun 2023, saya mau bulannya, saya diperkenalkan dengan satu metode namanya Al-Hasani oleh Pak Furqan. Ya, Pak Furqan punya sahabat di Tasmen, berhenti di Tasmen, kemudian beliau mendalami Al-Quran, namanya Buya Hasrizan, asli Padang. Kenal Pak Agus Gunadi, kenal Pak Ermansa, teman-teman di Tasmen. Beliau memutuskan untuk berhenti dari Tasmen, langsung mendalami Al-Quran. Dan saya langsung belajar kepada beliau 3 hari, 4 hari Jumat, Sabtu, 3 hari Jumat, Sabtu hari. Dari situ saya banyak mendapatkan inspirasi. Kemudian sampai pada akhirnya lahir metode Al-Qamar. Ya, metode Al-Qamar ini ada beberapa materi dari Al-Hasani, kemudian ada tamyiz juga, dan ada dengan beberapa metode yang lain. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini metode Al-Qamar sudah banyak dipelajari di beberapa tempat, dan insya Allah kita akan perkenalkan metode Al-Qamar di Masjid Al-Hikmah. Ya, saya sudah koordinasi dengan Ketua RKM. Insya Allah metode Al-Qamar ini nanti akan saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah metode Al-Qamar akan kita pelajari di hari Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib, kemudian ba'da isya dilanjut. Ya, ba'da maghrib kemudian ba'da isya dilanjut di Masjid Al-Falah Jati Agung. Itu setiap hari Selasa pekan kedua pekan keempat. Bapak-bapak ibu mirip seperti bapak-bapak ibu di sini dari sisi usia. Ya, mirip. Semangat belajarnya. Baru 1 kali pertemuan, dari mulai pada maghrib lanjut pada isya sampai pukul 21.00 sampai jam 9. Dari pada maghrib sampai jam 9. Semangat belajar. Ya, kalau bapak-bapak ibu yang ingin mau lebih panjang lagi, insya Allah siap. Sampai jam 10 hari Ustaz. Misalkan biar cepat bisa misalnya gitu, sampai jam 10. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini metode Al-Qamar, metode untuk menerjemahkan perkataan. Jadi kita dikenalkan dengan gramatikal bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab itu sebetulnya hanya ada 3 jenis kata. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, isinya hanya ada 3 jenis kata. Baca surah Al-Baqarah, isinya hanya 3 jenis kata. Sampai surah An-Nas, itu hanya 3 jenis kata. Yang pertama, kata yang pertama, jenis yang pertama disebut dengan huruf. Disebut dengan huruf. Huruf ini kalau dalam kaidah bahasa Indonesia disebut kata sambung. Ya, huruf. Huruf di sini bukan abjad hijaiyah, bukan alif, ba, ta, tha, jim, bukan. Huruf di sini yang memiliki makna, baik itu terdiri dari 1 abjad, 2 abjad, 3 abjad, atau 4 abjad. Contoh, misalkan ada kalimat bi. Bi itu bisa memiliki makna dengan, bisa juga maknanya demi. Billahi bisa maknanya demi Allah, bisa dengan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Bil Quran artinya dengan Al-Quran. Nah, bi ini jenis huruf di dalam Al-Quran. Ada jenis lain, misalkan ada huruf yang lain, misalkan inna. Innal insana lafi khusr. Inna merupakan jenis huruf. Jadi inna merupakan jenis huruf. Artinya apa? Sesungguhnya. Dan kalimat inna terulang banyak sekali di dalam Al-Quran. Nanti di metode Al-Qamar kita akan belajar apa-apa saja yang dimaksud, yang masuk kategori huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita akan diperkenalkan dengan fi'il. Fi'il ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Jadi belajar Al-Qamar, belajar Tamyiz, belajar Al-Hasani, kita akan diperkenalkan kaidah bahasa Arab betul-betul dari dasar. Yang penting bisa baca Al-Quran saja. Ya, belum sampai tahap memahami tajwidnya, tidak jadi masalah. Masih terbata-bata, tidak jadi masalah. Yang penting sudah mulai bisa baca, insya Allah bisa mengikuti. Setelah di dalam Al-Quran kita diperkenalkan huruf, kemudian yang kedua kita diperkenalkan kata kerja, fi'il, di dalam istilah bahasa Arab. Kata kerja ini nanti terbagi 3, seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada kata kerja saat ini, ada kata kerja lampau, gitu ya. Di dalam bahasa Arab ada istilah itu. Ada kata kerja lampau. Dalam istilah bahasa Arab disebut fi'il madhi. Nanti kita akan mengetahui di dalam Al-Quran yang masuk kategori kata kerja lampau itu yang mana saja. Kemudian kita akan berkenalan dengan kata kerja sekarang dan akan datang. Bahasa Indonesia apa, Pak? Present ya? Ya, begitu. Ya, kata kerja sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nanti kita akan berkenalan dengan itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada kata kerja perintah. Sembahlah, bacalah,
istilahnya ya dalam istilah bahasa tersebut fi'il amr. Ya, fi'il amr kata kerja perintah. Sehingga Bapak-bapak Ibu, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam atau kita membaca secara langsung Al-Quran, kita jadi memahami bahwa Al-Quran ini tersusun dari beberapa kata, dari huruf, dari kata kerja, kemudian satu lagi dari isim. Ya, jadi ada huruf, ada fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga isim. Isim ini saya menerjemahkannya dengan nama, sekalipun di metode lain disebut dengan kata benda. Contoh isim, nama manusia yang ada di dalam Al-Quran: Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu masuk kategori isim. Ya, kemudian sifat-sifat itu masuk kategori isim. Atau nama tempat atau nama benda, jam, kemudian AC, ya, karpet dan lain sebagainya, ini semua disebut dengan isim. Bilangan isim, warna-warna isim. Dan kita akan berkenalan mana yang masuk kategori huruf, mana yang masuk jenis kata kerja atau fi'il, dan mana yang masuk jenis isim. Ya. Setelah nanti kita memahami itu, baru di akhir materi, di akhir pembelajaran, kita masuk belajar menerjemahkan Al-Quran perkataan. Ya. Jadi sekilas metode Al-Qamar, ya, ada kesamaan dengan metode tamyiz, sekalipun di metode Al-Qamar ini tidak pakai nyanyi, tidak pakai lagu. Untuk memahaminya, bapak-bapak, ibu-ibu, cukup banyak berlatih. Ya, cukup banyak berlatih. Sehingga nanti kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu belajar, ya, untuk sampai betul-betul bisa melekat materi ini, ya, maka ya perlu ada latihan. Ya, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengikuti dan mempelajari metode ini, ya, metode Al-Qamar. Kemudian dari metode Al-Qamar ini, ya, dari metode Al-Qamar ini kita juga bisa memahami kaidah dasar bahasa Arab. Di dalam kaidah dasar bahasa Arab itu ada dua ilmu yang besar yang dipelajari oleh banyak umat muslimin, yang barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengarnya. Nama ilmunya disebut ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, metode Al-Qamar, metode tamyiz, metode Al-Hasani ini memadukan dua ilmu tadi, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu ini ilmu yang mempelajari harokat akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Kenapa kalimat alhamdulillahirabbil alamin di dalam Quran surah Al-Fatihah alhamdulillah dibaca dhammah? Alhamdu. Kenapa dibaca lillahi bukan lillaha, bukan lillahu? Alhamdulillahi rabbi. Kenapa dibaca rabbi bukan rabba, bukan rabbu? Ini ilmunya ilmu nahwu. Ya, ilmunya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini ilmu untuk mempelajari harokat akhir pada kalimat bahasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca bismi? Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kenapa tidak dibaca bisma? Ya, bisma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa tidak dibaca bismu Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dibaca itu? Itu ilmunya disebut ilmu nahwu. Setelah belajar metode Al-Qamar, ini jilid pertama. Jilid keduanya nanti kita akan belajar kenapa kalimat ini dibaca kasrah, kenapa kalimat ini dibaca dhammah, kenapa kalimat ini dibaca fathah. Sehingga manfaatnya ketika bapak-bapak ibu-ibu menghafalkan Al-Quran, lupa harokat akhirnya, maka kita bisa pastikan harokat akhir ini apa. Karena kita sudah belajar kaidah bahasa. Wal 'asr innal insana ni atau innal insana, innal insani atau innal insanu? Innal insana. Kenapa innal insana? Karena ada lafaz inna. Kalau ada suatu kata yang didahului inna, maka kata tersebut harokat akhirnya menjadi fathah. Innal insana, innallah ha. Ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu membuka Al-Quran tidak akan ketemu innallahu atau innallahi, tidak. Yang ada innallaha alimun khabir, innallaha sami'un basir. Itu ilmunya ilmu nahwu. Lafaz yang didahului inna setelahnya dibaca fathah, itu ilmunya nahwu. Lafaz yang didahului bi setelahnya dibaca apa? Kasrah. Seperti tadi lafaz basmalah bis mi. Jadi bacanya bukan bismu, bukan bisma, tapi bis mi. Bacanya jadi kasrah. Billahi Allahumma rahmna bil Qur'ani. Nah, itu lafaz yang didahului bi, maka lafaz itu harapan akhirnya menjadi kasrah. Ini ilmunya ilmu nahwu. Susah? Tidak. Ya, insya Allah mudah. Mengapa demikian? Karena jaminan Allah mempelajari Al-Quran itu mudah bagi siapa? Yang mau mempelajarinya. Ya, bagi yang mau mempelajarinya. Bagi yang tidak mau mempelajarinya, ya tidak ada kemudahan baginya. Kemudian ilmu yang kedua disebut ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu, bapak-bapak ibu, ilmu perubahan kata. Contoh kalimat kataba. Kataba itu artinya menulis. Ya, kataba itu artinya menulis. Dari kalimat kataba bisa menjadi kalimat kitabun. Kalimat kitabun ini sebetulnya berasal dari kalimat dari 3 huruf tadi. Kataba. Kataba artinya menulis. Berubah dari kataba menjadi kitabun. Kitabun artinya buku. Berubah lagi menjadi kalimat maktabun. Maktabun artinya meja. Bisa juga maktab disebut kantor. Berubah lagi menjadi kalimat maktabatun. Kalimat maktabun cuma tinggal dikasih ujungnya tun. Maktabatun artinya perpustakaan. Berubah lagi dari kalimat kataba menjadi katibun, penulis.
Kutabun. Apa kutab? Sekolah menulis. Kutab. Kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan itu berasal dari 3 huruf. Kataba, menulis. Dan kalimat itu antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan. Kataba menulis, kitabun buku. Menulis dengan buku ada hubungannya? Ada. Maktabun meja. Menulis buku dengan meja ada hubungannya? Maktabatun perpustakaan. Ada hubungannya dengan buku, meja, menulis ada hubungannya. Kutab, belajar menulis ada hubungannya. Itu ilmunya ilmu shorof. Ilmu shorof itu ilmu perubahan kata. Salimah, selamat, bisa menjadi apa? Islamun, agama Islam. Bisa menjadi apa lagi? Assalamu alaikum, ucapan salam. Bisa menjadi apa lagi? Sulamun. Sulamun itu tangga. Tangga itu alat untuk apa? Kira-kira untuk naik supaya selamat. Sulam. Ada kalimat salimun dan lain sebagainya. Ini ilmunya ilmu shorof. Dengan belajar metode Al-Quran, kita akan mendapatkan ilmu kaidah dasar bahasa Arab. Maka di sini saya kasih bulatan kecil ini, mulai dari nol. Ya, pertamanya. Mulai dari nol. Jilid 1. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah belajar bahasa Arab, ikuti kajian Al-Quran. Tapi tetap harus sabar mengikutinya. Tetap tidak ada yang instan. Di metode Al-Quran ini ada prinsip 3B1S sebagai fondasi yang harus kita tanamkan. Ya, 3B1S. B yang pertama, berniat hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi kalaupun bapak-bapak ibu-ibu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, kalau diniatkan karena Allah, pahala tetap akan kita dapat. B yang kedua, B yang pertama, berniat mengharapkan ridho Allah. B yang kedua ini bertaubat dan memperbanyak istighfar. B yang kedua bertaubat dan memperbanyak istighfar. B yang ketiga, bulatkan tekad, sungguh-sungguh kalau mau bisa. Baru yang ketiganya, yang keempatnya 1S. Apa S-nya? Sungguh Al-Quran itu mudah. Begitu. Kalau nanti ada yang mau belajar harus punya buku panduan. Kalau misalkan Ustaz, saya mau belajar, nanti bisa minta PDF-nya, materi soft copy-nya ke Mas Andi, silakan. Saya mau print aja sendiri, mau print, mau fotokopi, boleh. Ustaz mau bukunya yang sudah dicetak, boleh. Nanti silakan Mas Andi. Jadi mau print boleh, mau kopi boleh, silakan. Ya, insyaallah kita akan berjumpa di hari Jumat malam Sabtu untuk mempelajari metode Al-Quran ini. Nanti di hari Jumat malam Sabtu, bapak-bapak ibu-ibu yang belajar bawa pensil, kemudian bawa penghapus, ya, bawa pensil, bawa penghapus. Kita betul-betul memulai pelajaran ini dari nol, dari awal. Kemudian bawa buku catatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Karena sudah waktu Isya, apakah ada pertanyaan atau nanti dilanjut setelah ada, atau kita cukupkan? Pertanyaan dulu, bagaimana? Kapan mulai mendaftarkan dan kapan dimulai
Baik, insya Allah kita mulai belajar hari Jumat yang akan datang. Pada maghrib kita belajar, pada isya kita lanjutkan insya Allah. Daftarnya sebetulnya sih bapak-bapak kalaupun tidak daftar tidak apa-apa. Tidak apa-apa tidak daftar, hanya tetap harus usahakan konsisten. Ya usahakan konsisten gitu ya. Tapi untuk buku ini silakan menghubungi Mas Andi. Ya buku ataupun nanti ada yang mau minta PDF-nya. Saya minta PDF-nya, saya mau print. Silakan ke Mas Andi. Jadi gitu Pak. Insya Allah kita akan mulai hari Jumat malam Sabtu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Mas Abdi. Ada ujiannya ada. Metode Al-Qamar ini ramah buat usia, pokoknya usia 40, 50 ada ujian. Tapi memang ada latihan-latihan. Latihan-latihan itu sebagai wadah saja. Tidak wajib, tidak ada hukuman, tidak mengerjakan latihan, tidak diberdirikan, tidak di pusat gawe. Jadi tidak ada latihan, jadi aman, insya Allah ya. Karena sepanjang saya mengajar tidak ada ujian dan itu saya tarik sendiri memang. Baik, ada Bu. Sudah. Ibu-ibu sudah belajar di hari Jumat sore. Alhamdulillah sudah. Bagus, silakan bagus pertanyaan terakhir ya. Kalau sebentar kita menggunakan adan. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah kita mempelajari terjemah perkata ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi dengan para Arabi? Yang pertama. Dengan siapa? Para Arabi. Oke. Yang kedua, apakah metode Al-Qamar ini bisa diajarkan secara online oleh Ustaz? Ya. Yang ketiga, bedanya Arabik di Jazirah Arab, itu ada Iran, ada Irak, ada Kuwait dan sebagainya. Itu bahasanya kalau yang kita pelajari dari Al-Quran sama nggak dengan mereka? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Singkat ya. Yang pertama apakah apa ya itu lupa tadi? Kalau ya dengan kita mempelajari ini, apakah kita bisa berkomunikasi? Bisa. Syaratnya kita harus banyak kosakata komunikasi bahasa Arabnya. Tapi dasarnya sudah ada di sini. Termasuk nanti ada beberapa alat komunikasi ketika kita menghafalnya, maka insya Allah itu bisa kita gunakan dalam komunikasi. Bisa. Hanya memang komunikasinya menjawab poin ketiga. Komunikasi bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha itu bahasa Arabnya Al-Quran, bahasanya hadis, bahasanya resmi, resmi kampus yang ada di sekolah-sekolah itu bisa. Di Jazirah Arab dimanapun, insya Allah dengan bahasa Arab fusha, bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab kita insya Allah paham. Kecuali nanti bahasa Arab Amiyah, karena bahasa Arab ada bahasa Arab Amiyah. Kalau bahasa Arab Amiyah nggak bisa. Kalau bahasa Arab Amiyah itu udah banyak campuran-campuran yang dari singkat-singkat itu nggak bisa. Ya, ini bahasa Arabnya bahasa Arab fusha. Yang kedua, online insya Allah bisa, tapi tetap offline lebih baik daripada online. Tapi kalau online insya Allah bisa. Tinggal nanti kita diskusikan waktunya. Sekalipun fasilitasnya memang bagus, belum lengkap, belum ada ruangan online-nya, belum ada penataan cahayanya, belum ada kamera yang bagus, gitu ya, belum ada komputer dan sebagainya, belum siap. Tapi kalau kayak sekedar online, insya Allah memungkinkan. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak. Ya sebetulnya masih panjang.
ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan hari Jumat insya Allah. Kalau perlu kita buka pendaftaran, siap kita buka pendaftaran. Ya, nanti tinggal kita komunikasikan ke Mas Andi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.